Salman, kalau sudah siap, insya Allah saya bisa di-chat ke akun. Kalau sudah mulai streamingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya menjadi sempurna amal-amal saleh, sehingga pada pertemuan pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di salah satu program kajian kita, yakni program kajian Kamus, kajian anak muslim Al-Firqatun Najiyah Kids. Alhamdulillah, adik-adik semua, teman-teman Kak Fajar, semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, menjaga iman dan Islam kita, serta mengistiqomahkan kita di atas sunnah nabinya yang mulia. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, senang sekali rasanya pagi ini Kak Fajar bisa bersama dengan wajah-wajah yang ceria ini ya, mata-mata yang bersinar, Masya Allah. Semoga Allah memberikan keikhlasan kepada hati kita dan juga memberikan ilmu yang bermanfaat nantinya. Dan pada pertemuan ini kita akan melanjutkan serial adab. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa, ada 5 kemarin yang disebutkan oleh guru kita, 5 adab kepada kedua orang tua. Dan pada pertemuan ini kita akan lanjutkan dengan kisah-kisah, Masya Allah ya, kisah-kisah anak yang berbakti kepada kedua orang tua yang akan disampaikan oleh guru kita Kak Agung Tio Hafidahullah. Dan Alhamdulillah telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita semua, guru kita semua Kak Agung Tio. Dan sebelum kita mulai, Kak Fajar ingatkan untuk mempersiapkan catatannya untuk mencatat faedah-faedah ilmu yang nanti akan disampaikan. Kemudian yang terakhir di sesi kedua insya Allah nanti akan ada tanya jawab. Taib, sebentar lagi kita akan simak bersama kepada guru kita Kak Agung Tio Hafidahullah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah telah hadir kurang lebih 30-an peserta ya pada hari Ahad. Hari ini hari Ahad ya. Di hari Ahad pagi yang mana biasanya anak-anak bersama Umi atau orang tuanya lebih memilih untuk jalan-jalan. Tetapi luar biasa nih. Adik-adik di sini juga jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya kemana? Ke taman-taman surga. Masya Allah. Oke, kalau gitu kita langsung saja buka acara kita dengan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang saleh dan saleh, jumpa lagi bersama Kak Agung Tio di Al-Firqatun Najiyah Kids. Nah, adik-adik, yuk kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di rumah masing-masing. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dengan penuh keberanian, dengan penuh pengorbanan dari zaman jahiliyah orang-orang penyembah patung,
sampai kini kita aman untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik adik-adikku yang soleh dan solehah, Masya Allah, sebagaimana tadi di awal Kak Agung sudah katakan, adik-adik di sini lebih memilih untuk pergi ke taman-taman surga. Pernah ditanyakan nih adik-adik oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah pun menjawab, yaitu tempat orang-orang menuntut ilmu. Karena orang-orang yang menuntut ilmu Allah, ilmu agama Allah, agama Islam, maka kata Rasulullah apa? Yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nih, Mumtazah, ya, Karen, Karin, ya, Rania, Ice Rusli, Khairun Nisa, Fahmi, yang ada di sini nih ya. Siapa lagi tuh? Banin Raza, Naraya, Kiandra, Asyam. Waduh, Asyam itu kepalanya kenapa Asyam? Jadi kepala kucing, ya. Nah, terus siapa lagi di sini? Ada Nauren juga, Sabira, Nadia, Hafsah dan Hafiz. Yang kameranya Kak Agung nyalain, Kak Agung sebutin ya. Nah, Masya Allah. Ada lagi nih yang baru gabung. Ada Al-Malauzai, Bayu dan Azam, Akila, Pria. Siapa lagi? Wah, udah ya. Dan teman-teman yang lainnya yang belum mengaktifkan kamera, mungkin lagi siap-siap dulu nih. Malu atau seperti Faiza. Faiza lagi naik mobil Kak Agung. Lagi mau pergi nih, tapi Faiza menyempatkan diri untuk menuntut ilmu. Luar biasa. Kak Agung sangat respect ya. Baik adik-adik, semoga Allah mudahkan kita semua untuk bertemu lagi di surganya. Amin. Nah adik-adik, sebagaimana sesuai dengan judul kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama bercerita. Kalau kemarin tentang adab-adab kepada orang tua, ayah dan bunda, apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita akan bercerita tentang kisah-kisah orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Baik, kisah yang pertama adalah kita catat ya, yaitu kisah Ibnu Umar. Sudah dicatat adik-adik? Kisah siapa? Kisah Ibnu Umar. Ibnu Umar. Siapa Kak Agung Ibnu Umar ini? Ibnu Umar ini adalah anaknya Umar, ya. Masya Allah. Nah, suatu ketika Ibnu Umar ini beliau pernah melihat ada seseorang. Kalian tahu nggak kalau lagi haji, kalau lagi umroh, itu ada orang muter-muterin Ka'bah. Nah, pernah lihat kan adik-adik ya? Nah, suatu ketika Ibnu Umar ini melihat, loh, ada orang sambil muterin Ka'bah sambil gendong ibunya. Itu orang kuat banget. Muterin Ka'bah berkali-kali, tuing, tuing, tuing. Masya Allah, luar biasa adik-adik. Ibunya digendong. Kira-kira kalau kalian gimana adik-adik? Kuat nggak ya gendong ibunya? Aku yang digendong Pak Agung. Ya, yang ada kalian yang digendong ya. Habis itu apa adik-adik? Kemudian orang tersebut bertanya kepada Ibnu Umar. Dia menghampiri Ibnu Umar lalu berkata, wahai Ibnu Umar, apakah yang aku lakukan ini sudah cukup untuk menjadikan balasan baktiku kepada orang tuaku? Lalu kata Ibnu Umar apa? Tidak. Bahkan sekali erangan atau sekalinya suara orang tua kalian, umi kalian ketika melahirkan kalian, seperti itu ketika melahirkan kan ya, maka itu belum cukup. Bayangin adik-adik, kita sudah berusaha keras gendong umi muter-muter tawaf, umroh ataupun haji, ya, tetapi itu belum cukup untuk sebagai bukti kita sudah berbakti kepada orang tua. Ini bukti bahwasanya berbakti kepada orang tua itu mustahil. Dalam artian membalas kebaikan orang tua itu mustahil. Walaupun kalian sudah berbuat baik sepanjang hidup kalian, maka mustahil kalian bisa disebut sudah membalas kebaikan orang tua.
Karena adik-adik, coba deh sekarang ya kita lihat. Kalau zaman dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, dulu mereka itu satu orang bisa ada yang punya anak 9, ada yang punya anak 12. Ayah dan bunda bisa mengurus 12 anak. Banyak nggak? Banyak. Ayah bunda cuma 2 orang bisa ngurus 12 anak. Tetapi sekarang kita balik. Bisa nggak 12 anak ngurusin 2 ayah dan bunda? Ketika mungkin ayah dan bunda sudah tua, ayah dan bunda sudah tidak bisa bergerak lagi. Ayah dan bunda akan menjadi seperti anak kecil yang mana pendengarannya mungkin sudah mulai tidak bisa mendengar dengan baik. Makanya kalian kalau ngomong harus dideketin suaranya ke mulut, ke telinga mereka. Yang mana kalau ayah bunda itu kadang sudah mulai lupa. Seperti bayi. Dulu kita suka kalau misalnya bertanya-tanya waktu masih anak kecil ya. Mungkin kalau ada adik-adik kalian punya adik. Mungkin ada yang adiknya suka nanya-nanya itu mulu. Ya, seperti anak Agung. Buya itu apa? Motor. Semenit kemudian nanya lagi. Buya itu apa? Motor. Buya itu apa? Motor. Ya, dengan sabarnya orang tua tuh mengulang-ulang. Padahal mah ya gimana ya, kadang ada orang yang suka merasa risih. Udah disebutin, diulang-ulang. Tetapi orang tua itu karena kasih sayangnya, maka dia dengan senang hati menjawab. Tapi apakah nanti ketika orang tua kita sudah tua dan sudah mulai merasakan lupa-lupa atau pikun, kalian mau nggak ketika orang tua kalian nanya, kalian jawab dengan baik? Ini siapa? Ini Agung, Nek, ini Agung. Nanti diulang lagi. Ini siapa? Ini Agung, Bu, ini Agung. Ini siapa? Ini Agung, Bu. Enggak apa-apa. Karena orang tua itu nanti akan kembali lagi seperti anak kecil. Yang dia akan menjadi pelupa. Dan na'udzubillah, semoga orang tua kita dilindungi dari hal-hal demikian. Ya, yang nantinya mungkin akan mengalami lumpuh. Tidak bisa bergerak. Sehingga kadang ketika pup harus diranjang. Ketika buang air kecil harus di pampers. Maka kalian harus siap untuk menggantikannya. Ya, itulah orang tua. Makanya kata Ibnu Umar, kalian baru gendong orang tua kalian keliling tawaf Ka'bah, itu belum bisa dibilang kalian berbakti kepada orang tua. Bahkan menggantikan sekali erangannya ibu ketika melahirkan, itu belum bisa. Baik adik-adik ya. Jadi tugas kita adalah terus berbakti kepada orang tua. Kisah yang kedua nih adik-adik. Kisah yang kedua ini akan Kak Agung bawakan dari cucunya Ali bin Abi Thalib. Ya. Siapa adik-adik? Cucunya Ali bin Abi Thalib. Nama panjangnya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Bisa adik-adik? Ali bin Husain bin Abi Thalib ya. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali ini punya ayah namanya Husain. Husain ini punya ayah namanya Ali. Ali ini punya ayah namanya Abu Thalib. Ya, jadi cucunya Ali bin Abi Thalib. Ada apa Kak Agung dengan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ini? Luar biasa adik-adik. Banyak orang mengatakan bahwasanya Ali bin Husain ini adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tua. Masyarakat tahu bahwasanya Ali bin Husain ini adalah anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Tapi adik-adik. Pernah ditanyakan oleh seseorang bertanya kepada Ali bin Husain. Wahai Ali bin Husain, kami tahu engkau itu kelihatannya setiap hari itu sangat berbakti kepada orang tuamu. Tapi kenapa ketika engkau makan dengan orang tua, engkau kok nggak mau makan bareng? Waduh,
Gak mau makan satu nampan bareng, satu piring bareng. Inilah ya sunnah Rasulullah. Jadi kalau sunnah Rasulullah itu kalau mau makan bareng-bareng, kalau makan itu bareng-bareng adik-adik. Satu nampan besar, makannya bareng-bareng. Di Arab seperti itu, ya. Di Arab pakai nampan yang besar, makan bareng-bareng. Sunnahnya dapat. Makan aja dapat pahala adik-adik, ya. Itu dapat pahala makan bareng-bareng. Kemudian ketika Ali bin Husain ditanya seperti itu, kenapa kamu gak makan bareng sama umi kamu? Padahal kamu anak yang berbakti. Ya, ayam Upin Ipin itu yang mana tuh? Yang pentungan gitu ya. Tung-tung gitu ya. Ayam Upin Ipin. Tapi ibu kalian lagi gak makan. Kalian pernah gak nawarin umi kalian? Umi makan Mi. Gitu ya. Ayo makan bareng umi. Aku gak habis makan sendirian. Pakai nasi gitu ya. Tawarin uminya. Makan bareng. Kalau misalnya kalian takut ternyata uminya mau makan ayam juga, kalian makannya sedikit aja. Kalian makan dikit-dikit, umi ayo makan. Paling nanti biasanya umi kalian akan bilang apa? Umi udah kenyang tadi. Ya. Jadi itulah salah satu di antara adab kepada orang tua. Tawari mereka makan ketika kalian sedang makan. Nanti ketika kalian sudah besar nih adik-adik, sudah punya uang sendiri, atau misalnya kalian nih hasil dari uang THR, ya. Seperti adik Agung waktu itu. Masya Allah. Adik Agung sekitar kelas 4 SD. Di sini ada yang kelas 4 SD. Adik Agung itu luar biasa. Ya. Seorang akhwat perempuan. Dia bilang gini. Dia udah dapat uang THR. Ya. Dari Idul Fitri kemarin. Dia bilang gini. Ibu jalan-jalan yuk. Ntar aku traktir ke Solaria. Nyebut merek lagi. Ya. Nanti aku traktir ke restoran. Masya Allah adik-adik. Pakai duit aku ya Bu. Luar biasa. Ya. Ini harus kita coba amalkan adik-adik. Sekali-kali traktir gak seberapa kok. Ya. Paling 50.000. Sedangkan kemarin kita dapat THR berapa? Ada yang pernah cerita ke Kak Agung. Kak Agung aku dapat uang 600.000. 600.000 guys. Ya Allah 600.000. 600.000 dulu Kak Agung paling gede aja dapat 50.000 udah bahagia loncat-loncatan Kak Agung ya. Sekarang 600.000 adik-adik. Luar biasa. Makanya adik-adik yuk coba kita amalkan. Ya. Lihat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dia kalau mau makan, gak mau makan bareng orang tuanya apa? Karena takut ternyata orang tuanya ingin memakan apa yang dia makan. Jadi kalau kita lagi makan enak, tawarin ibu kita. Kalau ibu kita mau, kasih. Kalau perlu kita jangan nawarin. Ibu, ya pulang sekolah kalian beliin apa nih? Ya, misalnya kalian beliin apa nih? Beliin cimin itu mah makanan kalian ya. Beliin cimol gitu ya. Ibu, ini aku tadi di sekolah beli cimol buat ibu. Hati orang tua seperti itu akan bahagia banget adik-adik. Ibu, tadi aku cuma ada uang 1.000, terus 1.000-nya aku beliin ini makanan buat ibu. Masya Allah. Orang tua kalian akan senang. Dan ketika orang tua senang, maka Allah juga senang sama kalian. Pahalanya jangan ditanya adik-adik. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Allah akan marah ketika orang tua kalian marah sama kalian. Tetapi Allah akan cinta, Allah akan sayang, Allah akan rindu kepada kalian ketika orang tua kalian sayang, rindu, cinta kepada kalian. Ya. Jadi yuk di kisah kedua ini mari kita bersama-sama menggapai cintanya orang tua kita. Seperti itu. Baik, sepertinya 10 menit lagi kita akan live Zoom ya sepertinya ya. Assalamualaikum Kak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin masuk ya. Baik. Mohon maaf adik-adik semua, sepertinya akun Zoom-nya Kak Fajar ini
Belum bayar ini sepertinya. Jadi terlimit 40 menit. Nanti kalau misal terputus Zoom-nya, tiba-tiba berakhir, nanti Kak Fajar minta tolong untuk masuk lagi ya di link yang sama. Jadi kita masuk lagi di link yang sama. Baik, bisa dipahami ya. Jadi nanti misal ini sekitar masih ada 8 menit. Kalau nanti terputus, kita bisa masuk lagi. Atau mungkin sekarang diakhiri. Nanti kita bersama-sama masuk lagi ya, Afan ya. Baik. Kak Agung boleh? Boleh silakan. Afan, kita mohon live maaf dulu ya. Kita live dulu, kita end. Salman mungkin bisa di end Zoom-nya, kemudian nanti dibuka lagi. Katanya masuk link sana. Masya Allah, sudah bergabung lagi ya. Sudah 22 peserta, Masya Allah. Afan, atas ketidaknyamanannya. Masya Allah. Baik, kami persilahkan Kak Agung untuk kembali kisah yang ketiga. Kak Afan. Masya Allah. Ini Kak Agung, Afan, Salman, Kak Agung sama Ana dijadikan co-host ya. Iya. Ayu Suci Widayat. Oke, mohon izin Kak Fajar untuk mute dulu semuanya. Silakan Kak Agung. Baik, Masya Allah. Oke, kita akan lanjutkan kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga ada siapa nih Kak Agung? Yang ketiga ini ada kisah seorang sahabat yang sangat terkenal adik-adik. Bahkan namanya seringkali muncul di kitab-kitab besar. Seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sunan Nasa'i, dan seterusnya. Ya, di kitabnya para ulama, mereka mengabdikan sosok kisah orang ini. Ya, siapakah orang tersebut? Sahabat tersebut yang sangat familiar dan terkenal dari kalangan para ilmu hadis, ahli hadis, ya. Bahkan adik-adik solih mungkin udah ada yang pernah dengar ya, yaitu beliau bernama Abu Hurairah. Namanya siapa adik-adik? Namanya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah, Masya Allah. Beliau itu punya rumah, ya. Beliau memiliki rumah dan orang tuanya juga punya rumah. Jadi dua-duanya memiliki rumah yang terpisah. Karena Abu Hurairah sudah besar, jadi sudah tidak lagi tinggal satu rumah dengan orang tuanya, ya. Jadi Abu Hurairah berpisah dengan rumah orang tuanya. Namun adik-adik, ada yang membuat Kak Agung merasa takjub terhadapnya. Ya. Di antaranya apa? Di antaranya lihat. Ketika Abu Hurairah hendak pergi keluar, hendak bersafar, hendak bermain, maka apa yang dilakukan Abu Hurairah? Abu Hurairah datang dulu ke rumah ibunya. Diketuklah pintu ibunya, tok, tok, tok. Sambil mengucapkan Assalamualaikum, semoga Allah menyayangimu, semoga Allah memberkahimu, semoga Allah memberikan keselamat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah doa adik-adik. Ya. Umurnya sudah besar, sudah dewasa adik-adik. Tidak disebutkan di sini, ya. Abu Hurairah ketika itu sudah besar, makanya pisah rumah. Adapun umurnya Kak Agung tidak dijelaskan ya. Karena yang kisah kita ambil di sini adalah kisah tentang berbaktinya. Ya, bukan secara profil detailnya.
Baik adik-adik, kita lanjutkan. Abu Hurairah ini akhirnya apa? Setiap kali mau keluar rumah, beliau izin sama orang tuanya. Dengan mengucapkan salam yang tadinya artinya apa? Semoga Allah memberikan keselamatan, keberkahan, kasih sayangnya kepadamu wahai ibuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu artinya. Akhirnya apa? Kemudian ibunya juga menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga engkau juga anakku. Dan akhirnya Abu Hurairah berkata, Ibu, aku mau safar. Aku mau bepergian. Doakan aku biar aku selamat di jalan. Doakan aku agar begini. Beliau meminta izin. Nah, yang seringkali terluput. Bukan cuma mungkin ini nasihat buat adik-adik. Tetapi ini nasihat juga buat Kak Agung. Karena dulu Kak Agung waktu kecil, Masya Allah adik-adik. Dulu waktu kecil Kak Agung suka kalau mau main itu ngumpet-ngumpet. Mungkin di sini ada yang pernah merasakan. Ya, wah ibu lagi di dapur, aku mau main, buka pintu, kabur gitu ya. Masya Allah. Kadang kalau misalnya Kak Agung juga kalau lagi dibolehin main, Kak Agung seneng banget. Tio mau main, ya udah main sana. Masya Allah. Seneng banget dong. Abis itu Kak Agung suka bilang gini, Bupati mau berangkat, Assalamualaikum. Ya, jadi Kak Agung itu sampai ada apa namanya ya, jargon gitu deh ya. Istilahnya kata-kata yang sering muncul kalau Kak Agung mau pamitan keluar rumah. Bupati, ya. Bupati mau berangkat, Assalamualaikum. Mau main keluar, atau mau ke sekolah, atau mau mengaji ke TPA. Kak Agung selalu ucapin itu. Kalau mau meninggalkan orang tua. Ya, semoga adik-adik juga demikian. Jadi ketika adik-adik mau keluar rumah, biasakan izin dulu. Umi, izin Mi, mau main sama teman-temanku boleh? Ya, kalau uminya ngelarang, Dek, sekarang siang, panas, jangan main terus, nanti kulitmu hitam, seperti Kak Agung ya. Ini karena Kak Agung sering main panas-panasan, gak make jaket, pas panas-panasan jadi gosong. Udah kayak apa ya, masak telur lupa diangkat, jadi bawahnya gosong gitu ya. Nah adik-adik Masya Allah. Jadi semoga setelah kajian ini, yuk kita sama-sama ketika kalian mau keluar rumah atau ketika kalian masuk ke rumah, jangan langsung buka pintu, lepas pakaian asal-asalan, lalu duduk jengkrang, abis itu nonton TV. Ya, nggak sopan. Buka pintu, Assalamualaikum, buka pintu tuh. Temuin ayah bunda. Kalau ayahnya lagi nggak ada, lagi kerja, temuin bunda dulu. Salim, cium tangan. Aduh. Kalian mau kan kalau kalian nanti jadi ayah dan bunda punya anak yang baik, soleh dan solehah? Maka dari itu, nanti ketika kalian dari kecilnya seperti itu, semoga nanti ketika besar, anak-anak kalian nih, ketika pulang ke rumah, Assalamualaikum, cium tangan sama kalian. Ya, ketika kalian anak-anak kalian mau main, ucapin juga salam kepada kalian. Jadi sering deh didoain dengan salam. Ya adik-adik ya. Jadi ketika mau main ataupun pulang ke rumah, jangan lupa kabari orang tua. Kalau misalnya rumahnya kayak Kak Agung tuh udah gede, jadinya pisah sama rumah uminya Kak Agung, itu gimana Kak Agung? Kalau zaman dulu Abu Hurairah langsung datengin rumah uminya. Tapi kalau rumahnya jauh gimana? Apakah harus ke rumahnya dulu, misalnya rumah Kak Agung di Tangsel, rumah uminya Kak Agung di Kebumen. Ya, itu di Jawa Tengah adik-adik. Apakah Kak Agung harus ke Jawa Tengah dulu? Wah, jawabannya begini adik-adik. Zaman sekarang kita udah modern. Ada handphone. Kita bisa teleponan dulu. Umi, Assalamualaikum. Hari ini aku mau pergi nih ke Bekasi. Hari ini aku mau pergi ke Depok. Hari ini aku mau pergi ke Kalimantan. Hari ini aku mau pergi gini. Kabarin orang tua kalian. Sehingga orang tua kalian tahu, oh anakku hari ini lagi ke Depok.
lagi ngapain, lagi ngisi kajian, lagi nemenin anak-anak ngaji gitu ya. Jadi ketika ada apa-apa orang tua kalian gak kaget, kok anakku gak ada di rumah, kemana anakku, belum ngasih kabar. Ya, jadi dengan siap-siap lagi ya. Nah, itu dia adik-adik. Taati perintah kedua orang tua. Oke, kita lanjut adik-adik. Selanjutnya, kisah yang keempat. Kisah yang keempat ini, beliau adalah seorang ulama besar. Seorang ustadz. Bukan kayak Kak Agung, bukan. Ya, beliau adalah seorang ulama. Orang kalau nanya tentang ilmu agama, nanyanya ke orang ini adik-adik. Ya, kita sebut saja, tapi namanya adalah Haywah binti Syuraih. Ya, Haywah binti Syuraih. Masya Allah, luar biasa adik-adik. Ada apa dengan Haywah ini? Ya, Haywah adalah ya seseorang ulama besar. Sampai suatu ketika dia sedang sedang ada pengajian, nih misalnya gini nih ya, Kak Agung lagi ngadain kajian sama adik-adik solih dan solihah, ya. Lalu tiba-tiba apa? Tiba-tiba uminya Haywah datang dari pintu, datang ke masjid menemui Haywah. Apa yang dikatakan uminya? Di tengah ramai orang-orang lagi pada ngaji sama Haywah sebagai gurunya, tiba-tiba ibunya datang. Ibunya bilang, Haywah, kasih makan sana anak-anak ayam. Ayam-ayam belum dikasih makan, sana kasih makan. Bayangin adik-adik. Haywah lagi ngajar. Kayak Kak Agung nih, Kak Agung lagi ngajarin kalian. Terus misalnya tiba-tiba umi Kak Agung datang. Ibu Kak Agung datang. Gung, kasih makan sana anak-anak ayam. Kalau kita, apa yang kita lakukan? Kita lagi belajar di kelasnya adik-adik. Lagi belajar di kelas. Tiba-tiba ibu kita datang. Asyam. Siapa lagi? Banin Raza. Khairun Nisa. Naifa. Fahmi. Karen. Karin ya. Ice Rusli, Rania Azmi, Akila, dan teman-teman yang lain ya. Kalian lagi belajar di kelas, ibu kalian datang. Dek, kasih makan anak ayam sana. Ayamnya belum makan tadi pagi. Apa yang kalian lakukan? Malu Kak Agung sama teman-teman. Iya, kita lihat apa yang dilakukan oleh Haywah binti Syuraih. Haywah nggak ngomong apa-apa. Haywah tutup bukunya, Haywah berdiri, Haywah langsung ambil makanan ayam, dikasihin ke ayam-ayam di sana. Luar biasa adik-adik. Gak ngomel, ibu ngeliat gak aku lagi ngajar? Enggak. Ibu lihat gak aku lagi belajar? Enggak. Ibu aku lagi kajian sama Kak Agung? Enggak. Haywah diam, lalu menuruti perintah orang tuanya. Itu hal yang penting, belajar dan mengajar. Hal yang penting. Gimana kalau sekarang kita ganti? Kalian lagi main handphone. Kan gak penting ya main handphone ya. Itu cuma hiburan biasa ya. Terus orang tua nyuruh kalian, Dek makan. Kira-kira langsung makan gak? Tutup. Ambil makanannya, kita makan. Taati orang tua. Ya. Jangan ngomong, ngomong kan kemarin kata Kak Agung gak boleh. Jangan ngomong ngecap. Jangan malah membentak. Umi sebentar napa Umi? Ini adalah perilaku anak-anak durhaka. Maka tidak boleh. Tutup handphonenya, tutup bukunya, tutup segala macam ketika orang tua kalian sudah
memberitahukan atau memerintahkan kepada kalian sebuah kebaikan. Ya, bahkan adik-adik, kalau ada orang sholat sunnah, nah ini dia. Kak Agung ingin cerita di kisah selanjutnya ya, tapi Kak Agung lupa namanya siapa beliau ini ya. Oke, baik, kita lanjut ke kisah selanjutnya, yaitu kisah yang kelima. Kisah ini adalah kisah seorang, astagfirullah, mungkin Kak Fajar bisa bantu ingatkan ya Kak Fajar ya. Seorang yang rajin sholat sunnah. Suatu ketika Zuraij. Masya Allah, alhamdulillah. 6, sahih, barakallahu fiik. Namanya adalah Zuraij. Ya, yang kelima kisahnya ini adalah Zuraij. Zuraij ini rajin beribadah. Rajin sholat, mendekatkan diri kepada Allah, rajin berdoa, rajin meminta sama Allah. Sampai suatu ketika, Zuraij ini, ngapain adik-adik? Ketika itu beliau sedang melaksanakan sholat. Lagi sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib, maka nggak boleh. Dia lagi sholat sunnah, ingat ya, lagi sholat sunnah. Beliau lagi sholat sunnah, ya, bukan wajib. Lalu kemudian apa? Ibunya memanggil, Zuraij, Zuraij. Dipanggil berkali-kali, Zuraij. Sampai si Zuraij ini pun akhirnya mengatakan, batalin gak ya? Batalin gak ya? Ibu udah manggil nih. Batalin gak ya? Ah udahlah aku sholat aja. Ya, dia lebih memilih untuk tetap sholat. Padahal adik-adik, panggilan orang tua itu adalah kewajiban. Sedangkan dia lagi sholat apa? Sholat sunnah. Sholat sunnah boleh dibatalin ketika sesudah ada sesuatu yang wajib. Ya, sholat sunnah kalian batalin. Kalian lagi doa, selesaiin. Kalau udah ada sesuatu yang lebih wajib, panggilan orang tua. Zuraij dipanggil sama orang tuanya berkali-kali, nggak nyaut, lagi sholat. Akhirnya si Zuraij ini bilang, ibunya bilang, ya, ibunya bilang kepada Zuraijnya ini, ya Allah, janganlah engkau matikan si Zuraij sebelum dia terkena fitnah. Ya, terkena fitnah ini Kak Agung agak susah untuk menjelaskan ya. Terkena fitnah dengan fitnah seorang akhwat. Ya. Nah, akhirnya apa adik-adik? Sampai suatu ketika jadi didoain keburukan sama ibunya. Ibunya mendoakan jangan sampai si Zuraij mati meninggal sebelum dia terkena fitnah dengan seorang akhwat. Akhirnya suatu ketika ada perempuan nakal, ya. Perempuan nakal bilangnya dia hamil karena hamilnya itu oleh Zuraij. Ya, tapi Zuraijnya nggak mau tanggung jawab, nggak mau nikahin adik-adik. Ya, akhirnya apa? Si perempuan nakal ini bilang ke orang-orang, aku dihamilin si Zuraij, aku dihamilin si Zuraij. Tapi Zuraijnya nggak mau tanggung jawab, nggak mau nikahin aku. Ini perutku udah hamil, ini anaknya. Ya, sampai akhirnya tempat di mana Zuraij beribadah itu dihancurkan. Zuraij dipukulin, Zuraij ditendang, Zuraij diamuk oleh massa. Masyarakat marah sama Zuraij. Karena masyarakat ngelihatnya Zuraij itu kan ahli ibadah. Masa bisa-bisanya dia jadi orang jahat kayak gini, ngambilin anak orang tapi nggak mau tanggung jawab. Ya. Nah, disitulah adik-adik, kisah yang dapat kita ambil kesimpulannya adalah ketika adik-adik, ya, tapi sebenarnya Zuraij itu tidak menghamili anak orang tersebut ya, tetapi karena pezina tersebut adalah perempuan yang nakal, dia berbohong adik-adik, ya, jadi perempuannya ini bohong, nggak beneran. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita ambil dari kisah Zuraij ini, bahwasanya ketika kita sedang melaksanakan amalan sunnah, belajar kita ini sunnah adik-adik. Kalau orang tua udah manggil, stop dulu belajarnya, kalian turuti perintah orang tua. Kalian lagi belajar,
Kayak kalian lagi apa nih? Kalian lagi sholat sunnah kayak tadi ya, Zuraij. Kalau orang tua kalian manggil, maka batalin sholatnya. Walaupun misalnya itu adalah udah rokat terakhir. Kak Agung, sholat sunnahku udah rokat terakhir Kak Agung nih. Udah tinggal mau salam nih. Lagi baca tahiyat nih. Orang tua manggil. Tapi tergantung ya, kalau tahiyatnya udah tinggal akhir, tinggal apa? Tinggal doanya misalnya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri min adzabil mahya wal mamat min adzabil fitnati mahya wal mamat min syarri fitnati masih dajjal. Maka kalau udah tinggal doa itu aja, udah lengkap. Kalian tinggal salam doang aja ya. Kalau doanya udah tinggal kayak gitu aja ya, kalau tasyahudnya udah selesai, kalian tinggal salam aja. Tapi kalau misalnya baru Allahu Akbar, Umi manggil, selesaikan sholatnya. Udah, batalin sholatnya, penuhi perintah orang tua. Ya. Tapi itu sholat sunnah, ya. Kalau hal-hal yang sunnah, kalau hal yang wajib gimana Kak Agung? Ya, lagi sholat 5 waktu nih, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tiba-tiba Umi manggil, ya Umi ke masjid manggil kalian, misalnya yang laki-laki, pria, manggil lagi siapa? Kenzo, Ayub. Siapa lagi ya? Yang laki-laki dipanggil-panggilin deh tuh. Ya, Hafsoh, Fahri, Garut. Dipanggil-panggilin yang laki-lakinya tuh adik-adik. Habis itu apa? Ternyata kita lagi sholat wajib. Maka apa yang harus kita lakukan? Kalau kita lagi sholat wajib, tetap patuh sama Allah. Karena kewajiban sama Allah itu lebih penting daripada kewajiban dengan orang tua. Jadi kalau sholat wajib, maka harus tetap sholat wajib. Karena lagi puasa nih, puasa Ramadan. Ya, tubuh kalian sehat, kalian gak penyakitan, kalian insya Allah kuat sampai maghrib. Tapi ibu kalian nyuruh kalian batal, dek. Batalin aja puasanya, ngapain sih kamu puasa-puasa? Perintah orang tua wajib diikuti adik-adik. Tetapi kalau itu menyelisihi perintah wajibnya Allah, kalau Allah udah nyuruh puasa wajib, maka kita nggak boleh nurutin perkataan orang tua. Paham adik-adik? Jadi kalau puasa sunnah, sholat sunnah, kalian boleh batalin ketika orang tua nyuruh. Tapi kalau puasa wajib, sholat wajib, jangan kalian batalin ketika orang tua kalian manggil-manggil atau nyuruh-nyuruh. Paham? Mungkin kalau yang masih anak TK butuh bimbingan sama Umi abinya ya. Baik adik-adik. Alhamdulillah. Iya, masih ada waktu sekitar 15 menit lagi ya. Tapi masih ada kisah sekitar 4 lagi nih. Ya, mungkin kita akan bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya lagi ya Kak. Siapa? Kak Fajar ya. Insyaallah. Baik, alhamdulillah. Mungkin ini tinggal sisanya tanya jawab aja nih Kak Fajar. Alhamdulillah. Baik, silahkan. Taib, Masya Allah. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada guru kita Kak Agung Tio Hafizahullah yang telah tadi menceritakan, mengkisahkan ya 5 kisah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Tadi sempat ada pertanyaan ketika kisah Abu Hurairah yang sudah dewasa. Umurnya berapa Kak Agung? Ingat ya, karena anak itu tidak tergantung dengan usia, semuanya masih dianggap anak oleh orang tua kita. Taib. Alhamdulillah di sisa waktu ini kita gunakan untuk tanya jawab. Boleh bertanya secara langsung melalui raise hand ataupun bertanya melalui chat ya. Chatnya kepada akunnya Kak Fajar Eka itu ya, di chat di situ. Nanti insya Allah Kak Fajar akan bacakan. Pertanyaannya terkait kisah berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, Kak Fajar akan beri kesempatan kepada Kiandra di Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Fajar. Silakan Kak Kiandra pertanyaannya. Izin bertanya, kan tadi kata Kak Agung kalau lagi puasa terus ibunya udah puasa terus disuruh batalin itu kan kita harus tetap iniin perintah Allah ya. Tapi kalau ibunya marah gimana ya Kak? Masya Allah. Baik. Gimana Kak Fajar?
eh kan ketika puasa tadi disuruh batalin itu kita taat kepada Allah. Tapi kalau ibunya marah bagaimana ya Kak? Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah ya. Barakallah Kak. Baik. Kita kembali lagi ke kaidah ya. La ta'ah fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan, la ta'atu fi apa? Tidak ada ketaatan. Kita nggak boleh patuh, kita nggak boleh taat kepada makhluk, kepada manusia, termasuk ayah dan bunda, atau Pak Presiden, ya Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi menyuruh kita berbuat buruk, maka kita nggak boleh taat. Kalau ayah bunda menyuruh kita berbuat buruk, maka kita tidak boleh taat. Apalagi ini berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah. Ingat, tadi Kak Agung sudah menjelaskan kalau puasa kita kuat, kalau kita saat itu mampu untuk sampai maghrib dan itu puasa wajib, kita nggak ada masalah, nggak lemes, nggak apa, maka kita harus tetap menyelesaikan puasa kita. Itu puasa wajib adik-adik. Ya. Tapi kalau puasa sunnah boleh dibatalkan. Jadi nanti kalian bilang ke Umi baik-baik. Umi, yakinkan ke orang tua kalian. Insya Allah aku kuat kok puasanya. Aku masih kuat nih, masih bisa lari muter-muterin komplek. Ya, masih bisa salto-saltoan ngelilingin kampung. Ya, insya Allah aku kuat Umi puasanya. Ini kan puasa wajib, Allah yang nyuruh. Aku mau nurut sama Allah boleh ya Umi ya. Insya Allah kalau kita menggunakan bahasa yang bagus, orang tua juga akan, wah Masya Allah ternyata anakku sudah besar. Gitu ya. Sehingga insya Allah orang tua kalian pun akan memaklumi ya. Barakallahu fiik. Tapi insya Allah orang tua nggak ada yang sampai marah ya. Batalin nggak? Batalin. Hei, batalin. Ya. Apalagi sambil jewer-jewer. Alalalala gitu ya. Enggak insya Allah ya. Nah seperti itu. Barakallahu fiik. Amin. Wa fikum barakallah atas jawabannya Kak Agung. Tayyib. Yang kedua, dari peserta yang raise hand, Kak Fajar persilahkan. Karena tadi sudah perempuan ya, sekarang yang laki-laki deh. Yang laki-laki, Fahmi Bekasi 8 tahun. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan pertanyaannya. Oke. Silakan pertanyaannya Kak Fahmi. Mau bertanya? Bentar. Lupa Fahmi ya. Nih. Nih, kan pas puasa tuh. Terus Umi nyuruh kita batalin puasa. Misal kalau pas azan, kalau pas di masjid dan tapi dari pas puasa ya. Tapi kan puasa wajib. Tapi tiba-tiba Umi kita itu tuh dulu kita batalin. Gimana cara? Terus tiba komat gitu. Apa ya? Udah gitu doang. Masya Allah. Fahmi, barakallahu fiik solih. Baik, tadi yang Kak Agung ambil, coba ya, benar atau enggak ya Fahmi ya, jangan dinonaktifin dulu, jangan di mute dulu. Mungkin maksud Fahmi gini, Kak Agung, kan kita lagi puasa nih, terus kita disuruh batalin, sedangkan kita lagi di masjid, lagi mau sholat, gitu ya, sholatnya udah qomat. Kita mau batalin dulu atau mau sholat dulu, gitu ya? Nah, betul, alhamdulillah. Jawabannya Fahmi, kalau sudah mau sholat, kan sholatnya wajib tuh ya. Udah qomat nih. Bahkan sholat sunnah, qobliyah kalian, kalau udah dengar azan, maka batalin sholat qobliyahnya. Sholat sunnah, tahiyatul masjid kalian, batalin kalau sudah qomat. Ya, maka tugas Fahmi saat itu adalah kamu langsung ikut imam melaksanakan sholat. Ya, udah ikutin sholat aja, jangan malah makan dulu.
tunggu imam, aku mau batalin puasa dulu. Ya, nah itu dia. Jadi ikutin sholat dulu seperti itu ya adik-adik ya. Karena sholat itu kalau sudah dikumandangkan qomat, maka itu lebih wajib daripada daripada sholat sunnah ya. Nah seperti itu. Barakallahu fiik. Tayyib, Masya Allah. Fikum barakallah Kak Agung. Sekarang Kak Fajar mohon izin bacakan pertanyaan yang masuk melalui chat. Assalamualaikum Kak Agung, ingin bertanya, kalau kita sedang sholat wajib, lalu kita dipanggil ibu kita, lalu kita tidak menjawab, kita didoakan seperti Zuraik, apakah Allah akan mengabulkannya? Masya Allah. Urusan doa ya. Baik, doa orang tua memang mustajab. Allah akan kabulkan adik-adik ya. Doa orang tua itu adalah mustajab. Allah akan kabulkan. Tetapi kembali lagi, doa itu dibagi menjadi 3. Ada yang Allah langsung kabulkan. Ada yang Allah kabulkan tapi nanti nggak tahu kapan deh tuh ya. Kayak Zurej. Zurej itu kan nggak langsung hari itu dia dituduh sebagai pezina, enggak. Sebagai lelaki yang nakal, enggak. Tetapi nanti di kemudian hari lama, ya. Dan ada juga doa yang ketiga, Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik di surga. Makanya kalau adik-adik doa, ya Allah, aku mau Lamborghini. Ngapain kalian minta Lamborghini, masih bocil-bocil, emang bisa nyetir? Ya, yang ada itu bukan kebutuhan kalian, Allah nggak akan ngasih kecuali bapak kalian seperti artis di sana, ya. Siapa itu? Mbak Imwong, Raffi Ahmad, ya. Jangankan Lamborghini, Rafathar ya. Rafathar apa siapa sih? Iya, Rafathar ya. Minta helikopter pun dibeliin adik-adik. Ya, tapi kembali lagi. Doa itu menjadi 3. Allah kabulkan langsung. Allah kabulkan tapi nanti ketika kalian sudah siap menerimanya. Atau Allah gantikan di surga. Makanya kalian minta doa yang banyak-banyak. Itu gak akan rugi. Ya, minta segala sesuatu ke Allah. Ya Allah aku mau beli sendal. Ya Allah aku mau beli ini. Ya Allah aku mau beli itu. Terus doa jangan putus. Sampai kalian dapetin ya, doa terus seperti itu. Nah, apakah doanya ibunya si Juret? Apakah nanti kalau kita sholat habis itu kita nggak mau ngikutin perkataan orang tua, lalu orang tua ngedoain keburukan kepada kita, itu akan dikabulin, Kak Agung? Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Jadi urusan ngabulin atau menolak sebuah doa itu bukan urusan kita. Itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tugas kita ketika kita sholat sunnah, maka batalkan turuti perintah orang tua. Ya, kecuali itu adalah sholat wajib, maka nggak boleh dibatalin. Sholat zuhur dipanggil orang tua, nggak boleh dibatalin. Sholat asar dipanggil orang tua, nggak boleh dibatalin sampai selesai. Ya. Atau misalnya yang perempuan, yang akhwat-akhwat nih, kalian lagi sholat, ya, kalian lagi sholat di rumah, Umi manggil, Umi bingung, loh, Icek mana ya? Tadi perasaan ada di sini. Sumayyah mana ya? Tadi perasaan ada di sini. Sumayyah, gak ada suaranya. Maka kalian boleh berikan isyarat. Misalnya pas kalian lagi mau ruku, Allahu Akbar, kalian suaranya kencengin dikit, ya. Siapa ini? Fikla Zaula lagi sholat gitu ya. Terus Umi manggil, kok gak ada suaranya? Kalian ketika lagi mau ruku, Allahu Akbar, boleh suaranya dikeraskan sampai Uminya kedengeran. Seperti itu. Jadi Umi gak suuzon, Umi anakku mana? Anakku hilang. Enggak lah ya, hilang kemana, orang ada di rumah lagi sholat ya. Nah seperti itu adik-adik. Barakallahu fiik. Oke, untuk selanjutnya Kak Agung kembalikan kepada Kak Fajar. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan atas jawaban yang telah diberikan tadi Kak Agung. Tapi sepertinya ini sudah waktunya tinggal 6 menit ini menghitung mundur. 11.
10 begitu, Masya Allah. Satu pertanyaan lagi mungkin Kak Agung ya. Mungkin Baik, silakan. boleh ya. Boleh. Coba tadi, waduh ini angkat tangan semua ini Kak Fajar jadi bingung ini ya. Kak Fajar pilih Bismillah ya. Naifa deh terakhir insya Allah. Yang belum Kak Fajar pilih jangan bersedih hati. Boleh bertanya di grup ya, boleh bertanya di grup atau di pertemuan berikutnya. Taib, silakan Kak Naifa di Jakarta. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya izin bertanya, bagaimana agar kita selalu patuh kepada perintah kedua orang tua? Jazakallahu khair. Masya Allah. Wa jazakillah khair Naifa. Ya, alhamdulillah. Kak Agung, gimana nih Kak Agung caranya biar kita itu patuh kepada setiap perintah orang tua? Jawabannya adalah pertama, mungkin kita akan merasakan apa sih Umi nyuruh-nyuruh aku mulu? Kan ada adik. Kenapa enggak adik yang disuruh? Nah, kenapa Umi nyuruh kalian? Mungkin karena kalian ini adalah kakak yang bisa melakukan hal itu. Coba adik disuruh nyuci piring bisa nggak adik-adik? Dek nyuci piring, dia masih belajar jalan. Alah, nyuci piring yang ada pecah. Alah, gitu ya. Nah, bukannya membantu, tapi malah menyusahkan jadinya. Makanya biasanya nyuruhnya kakaknya. Ya, misalnya siapa? Coba nih Kak Agung mau cari-cari lagi nih contohnya ya. Mungkin di sini ada Bella, atau ada Hafsroh, atau ada Hafiz ya. Dan teman-teman yang lain nih. Ya. Terus habis itu apa? Dek, tolong bantuin Umi nyapuin. Umi kenapa nyuruh aku sih Umi? Kenapa enggak adek? Adeknya yang lagi belajar jalan bingung. Nyapuin. Akhirnya diambil sapu. Bukannya yang makin bersih. Malah makin kotor. Ya. Jadi orang tua kita itu menyuruh kita pasti karena sebab kita itu mampu daripada adik kita. Jadi makanya sebagai seorang kakak kita harus kuat, ya, siap disuruh umi-umi, ya. Yang pertama mungkin agak terpaksa, ya, terpaksa. Tapi kalian nggak boleh ngeluh, diem aja. Dulu Kak Agung juga sama kok seperti kalian. Dulu Kak Agung juga suka suka disuruh-suruh. Tio, sapuin halaman rumah Kak Agung dulu gede banget adik-adik. Dan setiap hari itu dedaunan pohon ceri runtuh. Kak Agung kalau nyapuin udah bersih, runtuh lagi, sapuin lagi, bersih, runtuh lagi. Aduh, nih pohon minta ditebang. Ya, kalau nggak ada pohonnya, jadi panas rumah Kak Agung. Tapi karena ada pohon itulah jadinya adem rumah Kak Agung. Makanya nggak ditebang-tebang. Ya, jadi tugas kita adalah patuh. Yang pertama mungkin terpaksa, lama-lama kalian akan terbiasa. Udah biasa nih aku nyapuin halaman rumah, aku udah biasa bantuin Umi nyapu ngepel, aku udah biasa bantuin Umi nyuci piring. Kalau sudah terbiasa, lama-lama nanti kalian jadi bisa, jadi ahlinya, ya. Nah seperti itu. Jadi mungkin awalnya terpaksa, habis itu kita dipaksa ya, terbiasa, lalu nanti lama-lama menjadi bisa. Ya adik-adik ya. Jadi dan hayalkan bahwasanya pernah juga seorang sahabat mengatakan ketika ibundanya meninggal. Ketika ibundanya meninggal, bayangin ya adik-adik, kita bayangkan ketika ibu kita meninggal. Maka seorang sahabat ini mengatakan apa? Aku menangis. Orang-orang nanya, kenapa engkau menangis? Aku bersedih, dia kan bersedih tuh nangis. Kenapa engkau nangis wahai sahabat? Ya, akhirnya dia mengatakan, salah satu di antara pintu surgaku telah tiada. Ibunya sudah meninggal menandakan bahwasanya pintu surganya itu udah ketutup satu. Dia mau berbuat baik bagaimana lagi? Dia mau bantuin Umi bagaimana lagi? Sedangkan ibunya sudah meninggal. Maka dari itu, alhamdulillah ketika Umi orang tua kita masih ada, yuk kita banyak-banyakin berbuat baik. Jangan sampai kalau disuruh malas-malesan, apalagi sambil mengucapkan mengecap, masang muka nggak seneng, ya,
ngebentak-bentak, ini nggak boleh. Langsung turuti, karena orang tua kita adalah surga kita. Kalau kalian mau masuk surga adik-adik, ya, maka taatilah perintah orang tua. Barakallahu fiik ya. Jadi hayalkan selalu surga. Ibuku adalah surgaku. Apa yang disuruh orang tuaku, nurutin. Bapakku juga adalah surgaku. Apa yang diperintahkan bapak, turutin. Seperti itu. Ya. Barakallahu fiik. Masya Allah. Wafikum barakallah Kak Agung. Taib. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita Kak Agung, hafizahullah, dapat bermanfaat untuk kita dan kita dapat mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Demikian tadi, karena waktunya sudah kurang dari 1 menit, Kak Fajar mohon maaf atas kesalahan Kak Fajar atau sikap-sikap Kak Fajar selama kajian. Kak Fajar mohon maaf. Yang belum ada waktu untuk bertanya, boleh bertanya melalui grup yang telah disediakan. Nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita Kak Agung Tio hafizahullah jika ada waktu. Tapi demikian, semoga Allah memberkahi majelis kita pada pertemuan pagi yang berbahagia ini. Kita tutup dengan